2025 baru jalan setengahnya nih. Tapi kalau kita coba cek berita, ini udah ada beberapa peristiwa persekusi yang dilakukan sama nggak oknum sih, sama Mhm, sama pemerintah terhadap teman-teman komunitas ya. bener. Parahnya lagi, itu kayak ya biasalah di-framing, jadi kayak ada pesta seks dan lain-lain, padahal udah ada jelas-jelas itu kayak cuma, gathering biasa atau juga cuma ajang pencarian bakat dan ya nggak ada yang salah sebenarnya ketika orang dewasa melakukan gathering kayak gathering yang lain. Cuma kan kalau di, sini, di Indonesia itu jadinya beda gitu. Nah, Bener. berita ini ternyata Kak Langit nggak cuma di Indonesia aja nih. Jadi, Oke. Mhm. sempet, berita ini ternyata sampai ke luar, ke beberapa Oh, negara luar, Jadi kayak temenku ada yang nanya gitu, "Kamu oke?" "I'm okay," gitu loh. Aku bingung kenapa, ada mhm, apa? Gempa juga enggak, kemarin kan gempa, mhm tsunami di, mhm, Rusia sama di Jepang, nggak di Indonesia gitu. mhm. Tapi, ternyata masalah ini, jadi mereka tuh kayak bingung, sebenarnya masih penasaran sih, kayak gimana sih jadi gay di Indonesia kayak gitu. Emang semenakutkan itu, emang kamu nggak bisa tampil jadi diri sendiri gitu. Jadi, Mmm, apa ya, mereka tuh kayak nggak ada bayangan ketika mereka cari informasi di media, ya informasi itu nggak begitu, eee, clear ngasih tahu bahwasanya di Indonesia tuh bla 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 gitu. Sementara yang mereka tahu adalah sebenarnya menjadi seorang gay atau salah satu bagian dari komunitas LGBTQ+, itu bukan hal yang kriminal gitu, tapi kan tetap untuk, sosial kita belum bisa menerima itu mungkin seperti apa ya, se-welcome negara-negara lain. bener bener banget. Jadi sebetulnya gini, kalau mau dibilang, coming out atau seperti itu, memang sebetulnya bukan tidak ada ya. Mungkin ada yang beberapa yang sudah berani untuk menunjukkan siapa mereka, cuman kalau dibilang secara 100% untuk, menunjukkan jati diri, mungkin ini yang menjadi persoalan besar kali ya. Karena ditambah lagi dengan culture budaya daripada, negeri ini yang masih belum terbuka dan menerima teman-teman dari community, seperti itu. Nah, kira-kira nih Kak Mui, ada nggak gambaran kenapa sih seseorang itu hanya bisa berani partially coming out dibandingkan totally totally coming out gitu loh? Kira-kira ada nggak alasan-alasan atau, penyebab-penyebab yang lebih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia seperti itu? Ini juga yang aku coba sampaikan ke teman-teman gitu loh. Jadi kan mereka kalau di sana, di beberapa negara yang udah, terbuka kayak gitu atau pikirannya bisa lebih maju, mereka tuh ngerti kalau misalkan, kamu gay, ya udah kamu itu bisa coming out. Dalam Mhm, artian adalah kamu, mengaku bahwasanya kamu adalah seorang gay kayak gitu. mhm, Dan aku sempat kasih tahu juga, mungkin di Indonesia ada yang totally 100% seperti itu, tapi, kebanyakan dari mereka itu adalah coming out dengan kearifan lokal gitu. oke. Maksudnya gimana dengan kearifan lokal itu, partially coming out itu alias, dia tetap coming out tapi enggak 100% ke banyak orang, ke beberapa orang aja gitu. Kenapa sih orang nggak bisa coming out 100% kayak teman-teman di luar? Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih, seberapa penting apa sih, coming out itu gitu loh. Benar. Ternyata emang banyak benefitnya memang. Kan kita udah tahu sendiri nih ada beberapa riset yang bilang juga, kalau misalkan kita nggak bisa coming out, at least kita nggak menerima diri kita sendiri, itu banyak banget mungkin teman-teman yang bingung, yang berusaha membenci dirinya, bahkan, nanti berujung sama suicide kayak gitu. Nah, coming out ini memang, penting penting banget sebenarnya ya. Ada beberapa, eee, apa ya, kayak beberapa manfaat yang, bisa kita rasain tuh. Kayak misalkan, kita jadi lebih stabil, nggak emosi aja bawaannya, karena kita kayak ngebenci diri sendiri atau nggak berdamai dengan diri sendiri. Kemudian juga, apa ya, ada banyak kayaknya ya, mungkin Kakak bisa bantu tambahin? Bener banget. Jadi, bilang terkait membenci diri sendiri, ini kan kemarin aku sempat mendengar salah satu podcast ya, dari cerita dari salah seorang public figure tanah air yang memang sudah officially, resmi menjadi perempuan ya. Oh iya? Beliau,
dulunya dikenal sebagai Oscar Lawalata, namun sekarang berubah menjadi Asha. Nah, beliau ini Ah, dulunya pada saat masih masih belum belum fully seperti seorang Asha sekarang, itu menurut Tante Regi, ibunda daripada Kak Asha, mhm. bahwasanya moodnya itu tuh cepet banget berubah, bahkan bisa di dalam kamar tuh mengurung diri bisa sampai 3-4 hari gitu. Tapi semenjak beliau menjadi dirinya sendiri, itu moodnya itu lebih stabil, bahkan lebih happy, lebih enjoy. Nah, dengan demikian ini bukan bukan sebuah bentuk justifikasi atau seperti apa, tapi ini kan based on research dan juga based on um, pengalaman ya. Kita ngelihat belajar dari pengalaman Kak Asya tadi, bahwa memang betul ketika seseorang itu berani untuk coming out, automatically mungkin hidupnya itu terutama dalam kesehatan mental dan emosional itu lebih stabil. Dalam artian seperti ini, bicara emosional lebih stabil artinya dia nggak perlu lagi ibarat kata menggunakan topeng ketika berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang luar seperti itu. Kadang kalau kita tuh berkomunikasi dengan orang luar tapi kita menggunakan topeng, tentu ada hal-hal yang sebetulnya kita nggak bisa all out gitu loh. Kalau kita mau mengekspresikan diri, ini kan jadi kayak kikuk banget ya, karena kita nggak berani Mhm. tampil kayak diri kita apa adanya. Nah, kadang itulah yang membuat emosi kemudian mental seseorang itu menjadi eh, karu-karuan seperti itu loh. Nah, ketika seseorang itu berani coming out, ini juga bisa menimbulkan kayak kepercayaan diri kali ya. Jadi ketika dia mau berpakaian seperti ini atau mau bergaya seperti itu tanpa ada intervensi daripada orang lain, ini membuat membuat kehidupannya tuh lebih lebih oke, lebih nyaman seperti itu. Cuman kita balik lagi ya, kita nggak bisa menyamakan tentang komunitas yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara luar seperti negara tetangga kita, misalnya Thailand atau mungkin Taiwan dan sebagainya. Karena penerimaan masyarakatnya terus dia punya masyarakat terhadap dengan komunitas atau kemudian juga pro pemerintah terhadap melihat kaum marginal seperti teman-teman komunitas ini juga kayaknya belum belum sepenuhnya seperti itu ya dengan teman-teman di luar sana. Jadi memang orang mau coming out secara fully itu jadi kayak ragu, bukan ragu lagi, takut. Apalagi seperti di awal Kak Bumi udah bilang, terjadi persekusi walaupun sebetulnya kayak perjumpaan atau aktivitas yang sebetulnya tidak ada unsur-unsur negatif malah dinilai sebagai hal-hal negatif kayak gitu sih Kak Bumi. Iya, tadi siapa namanya, Kak Arsya ya? Iya, Asya. Bagus sih kalau misalkan bisa kayak Kak Arsya kayak gitu. Tapi kan banyak, dari teman-teman kita nih yang nggak bisa kayak coming out itu 100% kayak gitu. Nah, tujuan kita tuh mau sampein bahwasanya kayak di Indonesia coming out yang, menggunakan kearifan lokal ini Heeh, kayak oke gitu loh. Jangan berarti, merasa salah atau, kurang tepat ya, karena aku juga, beberapa kali dengar atau dan baca juga, mhm, bahkan dari komunitas sendiri yang ngomong kalau misalkan ada gay yang, dia nggak bisa ngaku, atau coming out 100% artinya dia munafik. Oh bukan, beda ya. betul, Jadi, betul, kalau misalkan kamu gay nggak berarti 100% kamu harus bilang ke semua orang, "Halo, saya Bumi, saya 24 tahun, saya gay." Nggak perlu gitu. Iya kan? benar Logiknya benar kayak gitu banget, loh. Masa setiap kita harus, kamu hetero pun kalau misalkan kamu kenalan sama orang misalkan, nama kamu siapa, Joko nih gitu, "Halo saya Joko, saya 18 tahun, saya heteroseksual." Kan nggak perlu gitu loh. betul betul banget, Jadi keep it for yourself, nggak perlu kita kasih tahu juga dan ketika, kita bicara masalah seksual orientasi ini, itu kan sifatnya personal nih. Jadi benar, biarkan, seseorang itu memberitahu bahwasanya dia itu gay atau bukan, itu, dengan ketersediaan kayak gitu, tidak perlu diumbar-umbar kayak gitu. benar, Sebelum kita, lebih jauh lagi membahas tadi kan kita udah kasih tahu nih, beberapa, manfaatnya seperti, masalah, mental juga karena kan ya kayak gimana ya di dalam diri kita aja berkecamuk, kayak gimana kita mau, berkomunikasi atau bersosialisasi sama orang luar, sementara benar, di badan kita ini aja belum beres kayak gitu loh.
Nah, benar banget. tapi sebelum kita memutuskan untuk coming out, ini ada beberapa hal memang yang harus kita benar-benar perhatikan ya, apalagi di Indonesia. Jangan sampai nanti karena kamu, udah berdamai dengan diri, bangga sama keadaan kamu yang sebenarnya saat ini seperti apa, tapi itu malah nanti, bisa kayak apa ya, bikin hidup kamu lebih suffering lagi di Indonesia gitu loh. Nah, Benar. ada beberapa mungkin yang, harus jadi bahan perhatian nih. Mhm. Kira-kira apa aja ya, Kak? Oke, kalau kita melihat terkait dengan kesiapan ya, maksudnya sebelum seseorang itu kemudian memutuskan untuk bisa coming out. Ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau bagikan di sesi kali ini, sesi podcast hari ini ya. Hal yang paling penting adalah persiapan diri. Nah, ini yang paling penting banget. Nah, untuk persiapan diri sendiri, ini kan kita harus yang pertama adalah kenali identitas diri kita. Yap, Sesiap apa kita. Artinya gini, mhm, ketika kita berani coming out, automatically kita sudah siap dong dengan hujatan-hujatan dari luar atau mungkin tekanan-tekanan dari pihak luar. Nah, ini kita harus mhm, mengenali dulu kita punya punya kemantapannya diri kita tuh seperti apa sih? Apakah kita sudah yakin kita akan menyampaikan kita punya punya orientasi seksual ini ke orang lain. Nah, dalam persiapan diri ini juga kita harus selain kita mengenal identitas diri kita perlu juga membangun kekuatan mental. Nah, itu tadi, seberapa mampunya kita nih menghadapi omongan atau oceh-ocehan dari netizen gitu loh kali ya, atau iya, tetangga-tetangga sebelah, atau mungkin bener, ada di antara kita teman-teman kita sendiri yang bisa menjadi bumerang juga ketika kita coming out. yap, Dan dari poin yang pertama ini masih persiapan diri itu kita harus cari tahu dulu nih ciri dukungan dulu, kita cari pendukung dulu. Artinya gini, bukan berarti bahwa kita cari pendukung masa kemudian kayak mau demo gitu, enggak tidak seperti itu. Artinya gini, eee, dalam situasi apapun, bukan hanya sebagai komunitas. Artinya, ketika kita punya sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, automatically kita harus rally ke orang lain yang punya pemahaman yang sama, yap, seperti itu. Jadi artinya kita butuh seseorang yang bisa men-support dalam hal ini support system secara ya? yes, betul banget. Jadi dalam hal ini terkait dengan, persiapan mental, persiapan diri. Apakah Mhm, gimana sih, teman-teman juga yang mungkin support system ini bisa ada dari teman dekat kita yang bukan berasal dari komunitas, yang memang kita sudah percaya betul, atau bisa jadi teman yang memang ada dalam suatu komunitas yang memang kita sudah percaya betul. Nah, mencari dukungan ini juga harus hati-hati dan selektif ya, kita nggak bisa sekedar yap, karena, "Oh iya kita sudah berteman sekian tahun, berarti kita bisa langsung coming out ke dia, kita bisa" no. Tidak semua dan tidak segampang seperti itu. Karena pertemanan iya, karena banyak hal yang bener, terjadi itu ketika seseorang coming out, even though dia udah berteman puluhan tahun, bahkan yap, ya tahun yang lama, tapi ketika seseorang itu dia memutuskan untuk coming out, yang terjadi malah sebuah perpecahan, seseorang dihakimi dan ditinggalkan. Nah, untuk sampai masuk ke dalam tahap ini, itu dia tadi, harus benar-benar selektif, harus benar-benar memastikan bahwa seseorang yang kita ingin jadikan sebagai support system atau pendukung, ini harus benar-benar mengenali kita, kemudian bisa mendukung kebutuhan kita. Seperti itu, dalam tanda kutip ya, kebutuhan bukan kebutuhan seperti minyak goreng atau ini, bukan, tapi kebutuhan strong dong, tapi ini kebutuhan dalam memenuhi proses kita untuk coming out. Itu yang pertama, Kak Bumi. Nah, yang mhm, kedua lagi nih aku tambahin, yang kedua adalah kita harus periksa keamanan nih. Nah, periksa keamanan gimana? Yang pertama adalah terkait dengan seberapa stabil keuangan kita gitu loh. nah Kenapa ini ini penting sangat nih, penting banget, Kak Bumi? mhm, Karena di negeri Konoha atau Indonesia ini, seseorang yang punya label LGBTQ ini sangat sangat diskriminasi sekali dalam hal iya, pencarian pekerjaan. Ya. Bahkan di dalam agreement seorang aparatur sipil aja itu ada agreement yang menyatakan bahwa mereka itu harus menyatakan bahwa mereka itu bukan berasal dari kalangan community. Kalau seandainya mhm, mereka itu terbukti atau kedapatan mereka adalah bagian dari community, maka mereka akan secara langsung
dipecat, kira-kira seperti itu. Nah, Gila ya. oleh sebab ya, bukan hanya itu, bahkan untuk mencari pekerjaan aja pun kalau mereka melihat bahwa, oh ini mereka datang dari latar belakang community, automatically jangan dikasih. Kenapa? Karena penilaiannya adalah mereka itu pasti pembawa penyakit dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti Iya, ini yang iya. sangat-sangat perlu diperhatikan sebelum teman-teman Dipertimbangkan. kemudian coming out gitu ya. Iya, Jadi untuk betul. memastikan bahwa kestabilan financial, kalau memang seandainya financial teman-teman sudah Oke. oke untuk bisa memenuhi dalam waktu mungkin kurang 50 sampai berapa tahun ke depan, Mhm. that's okay. Atau mungkin punya rencana untuk membangun kerajaan bisnis sendiri, that's Wih. okay. Ya, ini that's Iya. fine, go ahead. Iya, iya. Kemudian selain untuk kestabilan, jadi tadi poin kedua adalah pemeriksaan keamanan. Ini pertama ada kestabilan finansial, kemudian kedua adalah uji respon lingkungan. Nah ini yang harus diperhatikan lagi bagaimana reaksi di sekitar gitu loh, terutama dengan Cek teman-teman. ombak dulu ya. Ya betul sekali, cek ombak atau test drive dulu kali ya. Jadi untuk memastikan dulu bahwa lingkungan ini benar-benar aman nggak? Seperti itu. Kita harus cek Mhm. juga dengan teman-teman yang ada di komunitas, terutama mungkin teman-teman komunitas yang sudah lebih dahulu coming out seperti itu, untuk memastikan gimana sih reaksi-reaksi yang mereka terima. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir untuk yang poin periksa keamanan adalah ketahui hukum lokal. Nah, ini sangat penting banget. Nah, kalau misalnya tadi aku sampaikan di awal bahwa kalau kita bandingkan dengan negeri negeri jiran salah satunya Thailand ya, tentu mereka punya punya perlindungan hukum terhadap kaum komunitas seperti itu. Nah, hal ini perlu kita pastikan kembali apakah hukum di daerah lokal atau tempat tinggal teman-teman itu benar-benar menjamin keselamatan teman-teman atau tidak. Karena seperti biasa, kita sudah lihat lagi, kembali lagi di skenario awal, di tahun 2025 ini aja, dari awal sampai dengan pertengahan bulan ini aja, tahun ini aja, banyak sekali tindakan persekusi, dan kita melihat bahwa hukum tidak ada satupun yang mau menolong atau mau membantu teman-teman. Justru malah sebaiknya mereka kemudian disudutkan, kemudian mereka Mhm. kemudian dijadikan sebagai kambing hitam, bahkan sebagai kambing hitam dalam aktivitas perpolitikan seperti itu. Jadi ini yang paling paling penting dan harus dipastikan kembali sebelum teman-teman memutuskan untuk coming out. Nah, selain Iya. daripada dua itu, mungkin Kak Bumi mau menambahkan lagi, kira-kira ada poin-poin apa lagi nih yang harus dipastikan teman-teman sebelum mereka memutuskan untuk fully coming out atau mungkin partial coming out dengan metode lokal atau budaya apa tadi Kak Bumi Kearifan sampaikan? lokal. Dua hal tadi itu, nggak kalah penting dari nanti yang, mau aku tambahin juga ya, karena Mhm. kita musti pastiin bener-bener apa yang, kita sampein hari ini gitu. Jangan sampai nanti malah ini sekali lagi akan bikin kamu menderita. Kalau misalkan Betul, kamu berada kecuali kalau kamu udah ready untuk meninggalkan Konoha, kemudian juga mencari tempat hidup lain yang bisa memanusiakan manusia, itu beda cerita. betul. Nah, kalau misalkan tadi, Kak Langit bicara soal mempersiapkan diri, kemudian juga memastikan bahwasanya semuanya aman, ini salah, satu lainnya adalah mungkin kita harus, cari timing yang pas kayak gitu. Kalau Oke, mungkin di Indonesia kan kita, sering dengar nih, kalau misalkan orang mau ngadain sesuatu biasanya cari hari baik, tanggal baik, kayak gitu. benar. Nah, untuk hal ini juga kita harus tahu tempat nih, jangan sampai pas kita nyampein, atau coming out ini ke orang yang kita tuju itu mungkin dalam situasi yang lagi nggak enak atau juga mungkin dia lagi, stres, lagi burn out dari kantor, tiba-tiba kita sampein, kan nggak masuk tuh. Benar. Mungkin barangkali nih, kita kalau misalkan mau ke keluarga mungkin, pas lagi situasi lagi keluarga lagi nggak ada masalah, atap genteng udah diperbaiki, kemudian juga iya dong, kan biasanya kalau di rumah tuh ada aja yang bikin Benar, benar, stres satu isi benar. rumah gitu. Jadi Betul, pastiin semuanya nyaman, keluarga dalam keadaan harmonis, mungkin juga pas saat makan malam kita bisa ngobrol, benar. atau biasanya setelah, makan malam kita ada sesi ngobrol, nah di sana mungkin bisa disampaikan kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus cari waktu yang pas ya, karena ketika kita nggak, ngasih tahu atau pilih waktu yang nggak tepat, ini bisa benar-benar jadi kayak bola liar nanti. Benar. Kita berharap ini bakal jadi smooth,
tiba-tiba itu malah jadi malapetaka. Kita benar diusir dari rumah, benar, kemudian bisa betul jadi langsung terjadi tindakan-tindakan yang sangat, amat tidak diinginkan gitu. betul Nah, betul. selain timing ini yang harus kita perhatikan, kita tuh kayak harus apa ya, ada pendekatan cara approaching yang pas kayak gitu Mhm, untuk hal ini. Maksudnya di sini adalah, bukan tiba-tiba, mungkin kita jarang ngobrol nih, kan ada, di rumah yang jarang mhm. ngobrol tiba-tiba datang, "Hai aku pulang, aku gay." Enggak enggak kayak gitu ya. Jadi kita kita harus tahu nih kita mau ngobrolnya sama siapa, sama bokap barangkali atau sama nyokap atau sama, saudara kita harus tahu karakter mereka kayak gimana gitu. Dan nanti kalau misalnya kita udah tahu, karakter, mereka kayak gimana kita, ikuti ritmenya, ngobrolnya kayak gimana gitu. Barangkali biasanya, sama saudara lebih mudah ya ketimbang sama orang tua gitu. Benar, Nah, beruntung bagi kamu mungkin yang dapat, saudara yang, kayak temen, jadi bisa kayak bestian gitu sambil ngobrol. Terus mhm. juga mungkin jangan to the point kayak gitu. Jadi kita bahas dulu soal apa, soal yang nyerempet-nyerempet dikit kayak mungkin kita bahas, "Eh, ini, masalah kemarin tuh ada apa sih, penggerebekan, persekusi komunitas. Menurut kamu gimana? Bla bla bla," kayak gitu. Jadi kita kayak serempet-serempet dikit untuk kita Benar cek ombak tadi, ngelihat reaksinya benar. kayak gimana gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang, kita lihat, oke nggak ya kalau misalkan aku sampein, aku ini sebenarnya seperti apa, ya udah kamu berarti go to go untuk hal ini gitu. Nah, tapi selain yang tadi, selain kita timing kemudian, untuk, pendekatan secara bertahap itu, ini ada, masih ada beberapa hal lain. Kayak Mhm, salah satunya ini adalah kita harus coba, kontrol narasi atau cara kita berbicara. Nah, maksudnya di sini adalah, kita harus tentukan dulu nih siapa aja yang, harus kita kasih tahu dan kenapa dia harus tahu kayak gitu. Misalkan si A, si B, si C kayak gitu. Atau mungkin, kita punya teman, ada 3 teman tapi satu aja yang tahu, 2 mhm. nggak perlu. Benar, Kan gitu bisa juga gitu. Jadi betul. kayak nggak semuanya harus tahu juga loh gitu. Benar benar. Nah, kemudian, kita ajak ngobrol, terus juga kira-kira, kayak misalkan, contohnya, "Kira-kira menurut kamu aku ini kayak gimana ya?" Gitu. Kan kita biasa nih kalau misalkan sama ngobrol, sama temen, biasanya kita curhat, "Eh, menurut aku lagi berantem nih sama pacarku, kira-kira aku gimana ya? Terlalu, demanding kah? Atau terlalu apa?" Kayak gitu. Mungkin tiba-tiba pas kita ngobrol, temen kita ngomong, "Kayaknya lu gak suka cewek deh," gitu. Bisa aja kan. Nah, Benar benar berarti benar. itu pancingan-pancingan itu kena, ya udah itu berarti saatnya kita untuk ngobrol kayak gitu. Karena kan kalau kita sama temen atau juga saudara yang, kayak temen, itu bisa lebih nyambung gitu loh. Betul. Dan masih soal narasi ini, kita jangan, ragu untuk mastiin dia dulu ya, kayak yang, "Aku sebenarnya pengen kasih tahu sesuatu nih," gitu, "tapi please ini keep secret," gitu loh, jangan kasih tahu ke siapapun, ini antara kita aja dulu ya. Karena aku ngerasa kamu adalah orang yang aku percaya dan aku pengen kasih tahu ini gitu, biar bebannya lepas, kayak gitu. Nah, kalau misalkan beberapa poin penting tadi itu sudah, kamu kasih sudah kamu pastikan oke kayak gitu, jangan lupa ini ada yang terakhir. Yang terakhir ini adalah, kayak, apa ya, fungsinya kayak precise gitu loh. Jadi kayak Mhm. ya bakal menolong kamu kalau seandainya, hasilnya itu tidak seperti yang kita rencanakan, kayak gitu. Oke. Kita bisa cari orang yang benar-benar bisa nerima kita apa adanya untuk, kita bisa mungkin meluapkan, perasaan kita pada saat itu seandainya kita mendapat rejection dari semua yang sudah kita lakukan secara hati-hati ini gitu. Atau juga mungkin, kita punya, komunitas kayak tadi ya, yang bisa kamu juga mungkin bisa cerita ke sini. Barangkali mungkin kita nggak bisa kasih solusi yang bagus, tapi Mhm. setidaknya, kita bisa, bertukar pikiran ya, nggak Benar jadi emosi itu nggak jadi bom waktu, nggak bikin kamu emosi, sakit mental, terus ujung-ujung mau suicide kayak gitu. Jadi intinya benar. kita harus saling, menguatkan ya. Ya kalau misalkan ada pendengar yang tahu, "Sebenarnya Bumi, kamu yang di mana, kearifan lokal atau yang internasional?" Gitu. Ya kan? Barangkali Benar benar benar. pendengar pendengar bertanya-tanya nih, nah ini aku kasih bonus nih. Kalau aku sendiri
tergantung ya di mana saat itu aku berada. Asik, Artinya iya, posisi ya? posisi nih, lokasi. Artinya ketika aku ada di tempat yang, mereka sangat bisa memanusiakan manusia Mhm, dan aku coming out 100% gitu. Dan sekali lagi coming out 100% itu kamu artinya adalah bisa jadi dirimu sendiri sebagai gay, bukan sebagai gay jalang ya, bukan juga sebagai gay murahan. Artinya kayak gini nih, karena, dari sebagian dari kita, aku nonton lagi nih beberapa podcast di Indonesia, mereka mhm, menganggap bahwasanya gay itu, sama dengan prostitusi gitu. bener. Jadi, ada yang menganggap bahwasanya, terus ditanya nih sama host-nya yang ngaku hetero ya, host-nya, bilang, "Jadi gimana nih, ada saran nggak kalau misalkan orang yang baru berkecimpung," istilahnya, tanda kutip ya, "dalam, dunia gay," kayak gitu. Terus dia bilang, "Kamu jangan terlalu dalam deh, kalau terlalu terus ditanya nih sama host-nya, "Terlalu dalam itu seperti apa?" Terlalu dalam itu maksudnya ya udah, kamu boleh gay tapi kamu nggak usah jual diri dan lain-lain. Hey! Beda ya. Serius aku jadi, aduh, kamu gay tapi kamu nggak ngerti sebenarnya konsepnya seperti apa gitu loh. Jual diri itu bukan cuma gay yang bisa melakukan itu, hetero bisa, gay Bener, bisa, lesbian bisa, siapapun bisa jual diri gitu loh, nggak ada hubungannya sama orientasi seksual gitu. bener Oke, banget. balik lagi. Jadi emosi nih ngelihat gay-gay halu dan aduh entahlah dan, jadi kalau aku bisa 100% coming out, itu kalau misalkan memang suasananya ngedukung gitu. Artinya ketika aku, waktu itu tinggal di luar, aku bisa dong jadi diriku sendiri. Tapi tetap, bukan berarti yang seperti orang-orang kira kalau misalkan aku gay, aku harus, berpakaian warna-warni seperti pelangi, aku harus pakai rambut pink atau apa, itu beda, itu ekspresi ya. Betul, Nah, itu ketika aku berada di, sana secara geografi, tapi ketika aku kembali lagi ke Indonesia, tentu aku nggak bakal untuk bisa 100% menjadi, coming out kayak gitu. Karena apa? Karena banyak banget yang, harus aku perhatikan. Sekali lagi ya untuk teman-teman, kita kalau misalkan kita, gay dan kita nggak bisa 100% coming out di Indonesia, itu bukan berarti kita munafik. Tapi ada beberapa alasan yang harus kita perhatikan. Sama kayak aku punya small business. Jadi kalau misalkan aku ngaku aku gay, itu gimana coba nasib orang betul. yang, bekerja di small business aku punya gitu. Dan mereka bukan cuma mereka aja, mungkin barangkali mereka ada yang keluarga, mau menghidupi atau mengisi perut siapa kayak gitu. Orang kalau misalkan tahu, oh ini owner-nya, adalah seorang gay, bakal dibenci. Pasti bakal nanti itu bisnis bakal bisa hancur dan lain-lain gitu. Makanya juga mungkin, buat teman-teman, eee, aku sempat sharing juga sih ada temen yang, gay juga di Indonesia. Mereka bilang Mhm kalau mhm. misalkan, pengen buka bisnis gitu, biar aman ya kita pakai nama orang lain, entah nama saudara kita atau nama keluarga kayak gitu. Biar nanti itu untuk tingkat keamanan aja gitu. Jadi ya seperti yang Kakak sampaikan di awal juga, banyak banget sebenarnya yang harus, kita pertimbangkan dan sekali lagi untuk partial coming out ini nggak apa-apa banget di Indonesia ya. Karena yang paling penting itu adalah kamu tuh menerima diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kita nggak ada beban lagi nih. Nggak ada sesuatu yang berkecamuk lagi di dalam diri, jadi kita bisa lebih enjoy menjalani hidup. Kita nggak jadi, apa ya, nggak harus bersandiwara terus-terusan gitu. Karena ada beberapa temen juga yang cerita mereka, sempat, apa ya, mereka nggak coming out, tapi mungkin kebetulan mereka kan gayanya, sisi ya. Jadi Mhm mungkin mhm. dari keluarganya juga udah, "Aduh ini kayaknya, Udah anak notice gue lah ya. heeh, iya ini boti nih," kayak gitu kan kalau di Indo. Jadi dibawalah dia ke, pemuka agama gitu untuk Mhm diruqyah mhm. gitu. Dan di dalam ruqyah itu, biasanya mereka dipaksa untuk, apa ya, kayak dicuci otak, Mhm mhm. akan dibilang bahwasanya ini adalah, kamu jadikan ini adalah kayak, apa ya, ladang pahala gitu. Kamu Mmm, harus melawannya, kamu harus membenci, mmm, intinya kayak diajarin untuk ngebenci dirinya sendiri. Nah mmm. coba Kakak Kakak Langit bayangin, bukannya kita, apa ya, diajak untuk mencintai diri kita sendiri biar kita bisa menikmati hidup ini, justru kita diajar untuk membenci diri kita sendiri dan ini lead to suicide. Yes, Jadi betul. kayak gini nih,
kita ngerasa hidup kita nggak berguna banget. Kenapa sih kita punya Tuhan, tapi Tuhan kasih kita hidup kayak gini? Bukannya Benar. kita menikmati sama keadaan yang saat ini dan kita berdamai dengan keadaan itu, justru kita disuruh oleh yang aku pemuka agama untuk membenci diri kita sendiri gitu. Stres dong kayak gitu. Kayak Benar. gimana kita mau bekerja, kayak gimana kita mau hidup tenang kalau misalkan untuk hal itu di dalam diri kita aja kita belum bisa damaikan gitu loh. Benar banget. Jadi penting atau enggak nih coming out? Jadi sebetulnya gini, untuk, coming out ini kita harus perlu garis bawahi dulu bahwa coming out ini bukanlah sebuah perlombaan ya, jadi nggak ada Yap, deadline-nya, nggak ada yap, time-nya. Yang paling penting apakah teman-teman mau coming out secara parsial atau keseluruhan atau ya cuma khusus untuk teman-teman tersendiri, that's okay. Yang penting adalah teman-teman bisa merasa nyaman, mental yap. teman-teman juga merasa oke, emosional Mhm, teman-teman juga menjadi stabil, dimanapun teman-teman berada. Ini yang paling penting karena kebahagiaan kita sebetulnya yang kita tentukan sendiri bukan karena dari orang lain ya. Walaupun memang sebetulnya mulut-mulut netizen itu sangat tajam banget dan terkadang dari kita itu suka terbawa oleh obrolan atau omongan-omongan daripada netizen. Nah, kita harus pastikan bahwa hidup yang kita jalani adalah ya ini hidup kita. mhm. Kita bukan yang menentukan jalan hidup kita seperti ini. Banyak orang sering salah arti bahwa wah menjadi komunitas itu adalah karena kita yang menentukan. No. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati. Jadi misalnya teman-teman saat ini masih terus dengan kondisi yang ibaratnya tuh backstreet kali ya kayak gitu. Yap. It's okay. Jalani aja. Yang penting teman-teman ada dalam situasi dan kondisi yang sehat. Kayak gitu sih Kak Bumi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya, coming out atau tidak, yang pasti kamu harus pastikan kalau kamu bahagia gitu ya. Betul banget. Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin ragu dan takut bisa mengambil beberapa informasi yang kita sampaikan ya. Dan seandainya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin teman-teman ingin berbagi seperti yang tadi sudah kamu sampaikan, silahkan hubungi kita melalui akun Instagram atau bisa juga tinggalkan komen di akun Spotify kita atau juga YouTube channel kita ya. Dan satu lagi di Apple Podcast. Podcast seperti itu. Pokoknya teman-teman semua yang ada di luar sana tetap sehat, tetap jaga mental kalian dan emosi kalian stabil apapun yang terjadi. Hidup kalian adalah kalian yang jalani, bukan omongan orang lain, oke? Baik kalau begitu saya Bumi pamit. Saya juga Langit pamit, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah. Dadah!